Shalom Bapak Ibu Jemaat dikasih Tuhan, kita kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari baru, kami boleh melewati malam. Dan saat ini kami ada dan kami boleh diberi lagi kesempatan untuk menikmati hari ini. Kami mau memulai denganmu lewat firman-Mu. Mari ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam 2 Samuel 11 ayat 14 sampai 15. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaran Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian. Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita hari ini adalah Daud dan Verdi Sambo. Nah, beberapa minggu terakhir ini masyarakat Indonesia digemparkan dan dihebohkan dengan peristiwa yang misterius, yang menyedihkan, yang begitu sadis. Boleh dikata tidak beradab dan tidak berperi kemanusiaan. Bahkan ironisnya, sebagian besar yang menjadi pelaku dan korban peristiwa ini adalah orang-orang Kristen. Ya, dan itu sesuatu yang miris, dilematis dan memalukan memang. Tetapi itulah kenyataannya dan faktanya bahwa siapapun tidak kebal dengan dosa, yang akan mampu menghadapi godaan dan tantangan dunia ini dengan kekuatan dan hikmatnya sendiri. Sekalipun dia itu pejabat negara, aparatur keamanan, bahkan sekali berpendeta sekalipun. Dan namun ternyata fenomena dan kejahatan ini sudah disaksikan Alkitab sebelumnya, yakni kisah tentang Daud, Batseba, Yoab, dan Uria. Kisah Daud dan Batseba bermula ketika Daud berjalan-jalan di atas soto istana, dan tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan yang sedang mandi. Perempuan itu adalah Batseba binti Elam, dan ia adalah istri Uria, orang Het, bawahan Daud. Tergoda dengan kecantikan Batseba, Daud pun menyuruh orang mengambil Batseba lalu tidur dengan perempuan itu. Kemudian beberapa waktu kemudian, perempuan itu mengandung dan ia memberitahukan hal itu kepada Daud, ayat 5. Dan ketika Daud mendengar dan tahu Batseba hamil dan mengandung, maka mulailah Daud merancangkan berbagai trik atau alibi demi menutupi kejahatan dan dosanya. Trik pertama, Daud memanggil Uria dari medan perang. Daud kemudian menyenangkan hati Uria dengan memberinya hadiah dan menyuruhnya pulang. Tujuannya supaya Uria pulang ke rumahnya dan bisa tidur dengan istrinya. Sehingga suatu hari nanti kalau Uria tahu Batseba hamil, maka Uria dapat memakluminya. Namun trik ini gagal karena Uria adalah orang yang amat solider dengan tuan dan rekan-rekannya, sehingga ia tidak pulang melainkan membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ayat 6-9. Trik kedua, Daud memanggil Uria untuk makan dan minum dan membuatnya mabuk. Tujuannya supaya Uria pulang dan tidur dengan Batseba istrinya. Namun sayangnya Uria tidak pulang, melainkan kembali berbaring tidur bersama-sama para prajurit lainnya. Usaha Daud ini pun gagal. Setelah usahanya gagal, ayat 13, Daud tidak memiliki pilihan lain. Daud menyuruh Yoab menempatkan Uria di barisan paling depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian meninggalkannya supaya Uria terbunuh mati. Akhirnya benar, Uria pun tewas dalam konspirasi licik antara Daud dan Yoab, ayat 15-17. Namun menariknya lagi ketika Yoab menyampaikan kronologis kematian Uria yang tidak wajar, Daud malah berkata, janganlah sebal hatimu karena perkara ini, sebab sudah biasa pedang makan orang ini atau orang itu. Ayat 18-25. Sekilas dan sepintas, trik-trik serta skenario yang dibuat oleh Daud memang berhasil, bahkan terkesan terhormat. Seolah-olah Daud adalah raja yang mengasihi anak buahnya, yang mau bertanggung jawab menjadi suami bagi Batseba, yang juga dapat menjaga nama baik atau marwah seorang raja dan kerajaan Israel. Namun sebagaimana peribahasa berkata, sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga. Serapi-rapinya kita sembunyikan bangkai busuk akhirnya kecium juga. Dan secepat apapun kebohongan itu berlari, kebenaran pada akhirnya dapat mengejarnya dan memenangkannya. Dan memang benar, masih ada Tuhan. Tuhan mengutus Nabi Nathan menjumpai Daud, menyadarkannya dan menegurnya dengan keras bahwa yang diperbuat Daud itu sangatlah jahat di mata Tuhan. 2 Samuel 17 ayat 27. Maka konsekuensinya adalah anak dari hubungan gelapnya dengan Batseba itu mati, istri-istrinya akan ditiduri oleh orang lain, dan pedang tidak akan beranjak dari hidup dan keturunannya. 2 Samuel 12, 1-18. Tentu meskipun motifnya sama yang diperbuat
Ferdy Sambo terhadap Brigadir Joshua. Tetapi renungan ini disampaikan tidak dalam maksud mempersalahkan dan membenarkan siapapun atau harus sama hukumannya. Tentu tidak. Melainkan sebagai peneguhan atau konfirmasi akan kevaliditasan dan kesaintifikasinya kesaksian Alkitab yang adalah ya dan amin. Bahwa Alkitab itu adalah bermanfaat mengajar, menyatakan salah, memperbaiki kelakuan, dan menuntun kita dalam kebenaran. Karena itu, mari belajarlah firman Tuhan. Karena dari sanalah kita mengerti bagaimana dan seperti apa harusnya kita hidup. Yang kedua, jangan kompromi dan senang dengan dosa. Karena itu akan menjeratmu. Dia akan mempromosi dosa satu. Dan dia akan terus promosi dosa yang lain. Sehingga kita terpikat olehnya. Dan kita tidak bisa keluar darinya. Dan dosa yang terakhir dia tawarkan, itulah yang akan membinasakan. Dan itulah yang dialami oleh Daud dan juga oleh Ferdy Sambo. Dan yang ketiga, takutlah akan Tuhan. Sebab Tuhan ada dan matanya melihat di segala tempat dan menguasai setiap hidup kita, baik atau jahat. Amsal 15 ayat 3. Dan yang keempat, jangan menyelesaikan dosa dengan berbuat dosa atau menutupi dosa lagi. Melainkan akuilah dan tinggalkanlah dosa itu. Mari, pikirkanlah konsekuensi akibat dari dosa yang akan ditanggung dengan masa depan atau karir dan keluargamu. Dan mari kita pakai kesempatan hidup yang Tuhan anugerahkan untuk menjadi manfaat, menjadi berguna, berfaedah bagi sesama, dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena semua yang kita lakukan di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan kelak kepada Tuhan. Mari jadikan peristiwa kisah hidup Daud dan Uria, serta Ferdy Sambo dan Joshua, sebagai pelajaran iman yang berharga, supaya kita dapat menjauhkan diri dari segala yang jahat, dan dapat memelihara, menjaga iman kita dengan murni dan teruji, sampai kita menghadapnya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Tolong kami supaya kami sungguh-sungguh hidup, berjaga-jaga dalam segala hal. Karena kami tidak lebih baik dan tidak lebih benar dari Daud, namun juga dari Ferdy Sambo. Kami percaya semuanya mengajar kami untuk kami semakin hidup, mendekatkan diri, percaya dan mengandalkan-Mu Tuhan. Lebih dari apapun juga. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.